nanti alhamdulillah sesuai dengan yang dijadwalkan oleh Pak PD2, pagi ini kita ingin bersama-sama sharing gitu ya. Syukur bisa nambah pengetahuan, tapi mungkin setelah itu bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi juga yang lebih penting lagi adalah bagaimana pengetahuan itu implementatif gitu ya. Karena Bapak Ibu di perguruan tinggi apapun posisinya ya, baik sebagai dosen ataupun staf, itu sama-sama berada di lingkungan atau lembaga pendidikan. Nah, mestinya keberadaan kita di lembaga pendidikan itu berarti menjadikan kita menjadi masyarakat yang terdidik. Nah, itu yang penting. Nah, masyarakat terdidik itu ditandai dengan minimal indikator pertama adalah selalu tambah pengetahuan. Dan mungkin Bapak Ibu setiap hari pasti berdoa sesuai dengan doa yang sering diucapkan oleh Nabi gitu ya, Rabbi zidni ilma. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit menyampaikan klasifikasi manusia menurut Nabi. Ini monggo nanti Bapak Ibu mau pilih yang mana gitu ya. Ini seperti kuliah di. Nah, monggo nanti Bapak Ibu, ini pilihannya diserahkan kepada Bapak Ibu ya. Jadi manusia itu menurut Nabi ada 4. Kita semuanya ada 4. Yang pertama adalah jahilun. Nanti artinya jahilun apa bisa tanya Pak Fajrul ya, karena disertasinya tentang jahiliyah. Ya, jahilun itu yang pertama. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua adalah alimun. Jadi ain lam didahulukan, alimun. Itu saja naik gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mimnya agak maju. Kemudian yang keempat adalah muflisun. Saya tanya Pak Catur mau pilih yang mana? Yang jelas gini, jadi tiga-tiganya ini kata Nabi adalah halka. Mengapa halka? Halka itu artinya apa? Celaka, rusak, atau mungkin di kemudian hari menjadi orang yang menyesal sepanjang perjalanan hidupnya gitu ya. Mungkin juga dalam bahasa Nabi itu menjadi orang yang merugi gitu ya, atau bahasa lainnya itu. Jadi jahilun, alimun, amilun itu halka, kulluhum halka. Lah kenapa halka? Nanti kita cek. Jadi yang pertama adalah jahilun. Nanti saya mengawali dengan bahwa kita ini berada di lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan itu hampir pasti di situ ada buku minimal gitu kan. Kalau yang masih konvensional kan selalu ada buku gitu ya. Nah, kalau yang sudah modern ya tentu HP, kemudian tab gitu kan. Di situ Bapak Ibu bisa buka apapun yang terkait dengan pengetahuan gitu kan. Kalau lembaga pendidikan jahilun, dalam Al-Quran disebutkan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Jadi jahilun itu artinya adalah orang yang tidak tahu
siapa dirinya. Mungkin itu pengertian yang paling dasar ya. Orang yang tidak tahu siapa dirinya. Dirinya itu siapa nggak tahu, mungkin hanya kenal nama gitu. Kemudian tanggal lahir tahun berapa gitu kan, hari apa gitu kan. Kemudian ulang tahunnya kapan gitu. Ya. Orang yang tidak tahu dirinya itu siapa, berasal dari mana. Kemudian fa'aina tadhhabun, saya ini mau kemana. Itu jahil. Ya mungkin kita rutin ya, saya mau ke kampus kemudian pulang gitu kan setelah jam 3 kalau bulan puasa. Tapi dalam bahasa Al-Quran Bapak Ibu tidak selesai di situ, gitu ya. Fa'aina tadhhabun kata Al-Quran. Bapak Ibu mau kemana kita semua ini? Setelah bekerja, setelah hidup di dunia, itu mau kemana? Nah, mau kemana itu tergantung kita semua, gitu. Jadi itu yang pertama, Bapak. Orang yang tidak tahu siapa dirinya kecuali nama, tanggal lahir, gitu ya. Kemudian juga mungkin ya saya tuh pegawai, tahu gitu kan. Saya itu dosen. Tapi dosen itu harus apa? Pegawai itu harus apa? Saya sebagai warga masyarakat itu harus apa? Dia nggak tahu. Gitu. Itu yang pertama, dan itu paling rendah. Jadi ini ibarat tangga ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini tangga jin. Jahiliyah gitu kan. Nah, sebab apa Bapak Ibu? Kunci kesuksesan orang itu ternyata sejauh mana orang mengenal siapa dirinya. Kalau ada peserta didik kita tidak tahu kalau dia itu mahasiswa, maka dia pasti melakukan apa? Iya, dia pasti melakukan yang tidak sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa. Jadi ketika ada ungkapan man arafa nafsah faqad arafa rabbah gitu, itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya membuat kita harus berpikir ulang gitu ya. Kita itu sudah lama belajar ilmu tauhid gitu kan, ingin mengenal siapa Tuhan gitu kan. Dan bahkan dalam teologi itu orang berdebat gitu kan, Tuhan itu punya sifat atau tidak, sifatnya seperti apa, orang berdebat di situ. Dia tidak akan mengenal Tuhan kalau tidak mengenal dirinya itu siapa. Dia tidak akan mengenal apa itu pekerjaannya kalau dia tidak mengenal dirinya siapa. Nah ini siapapun ini, jadi sifatnya itu apa? General ya, manusia itu macam-macam kan dari identitasnya. Bisa dekan, bisa wakil dekan, bisa kasub, bisa sekjur, bisa cleaning service, bisa kasubag, bisa laboran gitu kan. Pokoknya semua gitu. Bisa calon presiden gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang perlu dilihat, jahilun ini tidak tergantung apakah dia itu doktor, profesor gitu ya, insinyur atau bunyai gitu ya, atau kiai, itu apa? Semuanya bisa masuk jahilun ketika dia apa? Ya, jadi tidak tergantung pendidikan, gitu. Meskipun hari ini orang kalau bergelar itu kira-kira doktor gitu kan. Dan itu syarat jadi rektor ke depan ini profesor gitu kan. Nah, padahal karena yang tidak setuju dengan PMA itu loh, ya dipimpin profesor juga belum tentu baik. Dipimpin kiai juga belum tentu baik gitu kan. Karena apa? Tergantung kepada pengenalan dirinya ketika dia menjabat termasuk saya gitu. Itu apa? Nah itu yang pertama Bapak. Ya, monggo ini bulan muhasabah kita berada di mana? Nah yang kedua kata Nabi, oke, jahilun ini halka illal alimun, kecuali orang yang berpengetahuan.
Dalam hadis kun aliman, ya kan? Jadilah orang yang berpengetahuan. Ya, kalau bahasanya, kalau pakai ilmu wong Jawa, ilmu ki apa? Apa Pak Ahmad? Angel ilmune lan, nah ini yang penting. Ilmu itu kanti laku. Nah ini, ya Bapak Ibu di lingkungan pendidikan tentu tahu kan, dokter itu, profesor itu tidak identik dengan alimun, gitu ya. Buktinya kata Pak Amin, ini Pak Abu sering mengutip itu, katanya makhluk di dunia ini yang paling sulit diurus itu 2. 3 Pak sekarang. Oh 3 ya? Apa? 1 setan, 2 dosen. 3 satu tambah lagi. Apa? Yang ketiga kiai. Oh kiai Pak. Jadi nggak tahu Pak Amin itu karena memimpin 2 periode jadi hafal betul gitu ya. Ternyata ada 2 makhluk di dunia katanya yang sulit diurus gitu kan. Wangel gitu kan. Kacir tahu. Oh, kacir tahu. Jadi yang pertama setan, yang kedua dosen. Kalau karyawan masih bisa ya. Aman, karyawan aman. Tidak termasuk gitu. Alhamdulillah. Apalagi mau remunerasi gitu ya. Kita pokoknya rapelan lah. Oh, dosennya sih kan dari malaikat yang mati gitu ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi alimun. Jadi sekali lagi kalau pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab, ya pengetahuan itu tidak identik dengan ilmu, gitu. Karena pengetahuan itu baru knowledge. Padahal alim itu mestinya sudah kepada science gitu. Jadi pengetahuan yang dihayati, yang kemudian punya efek. Nah, karena itu wajar kalau Nabi bilang apa? Alimun juga harta gitu. Alimun juga harta. Dan kalau memang misalnya Bapak Ibu berpendapat bahwa alim itu identik dengan dokter, dengan profesor gitu ya. Ternyata orang yang salah dan salahnya besar hari ini itu justru alimun. Saya sering menyampaikan nggak pernah ada orang kecil dan orang bodoh bisa korupsi sebesar ketua MK mantan gitu kan, nggak pernah gitu. Kalau orang kecil paling korupsinya apa Pak Ahmad? Ya paling kalau pedagang kecil itu kan jeruk sing elek ditaruh di isor gitu kan, tunggu rapi gitu. Pegawai ya Pak. Pegawai apa? Nah itu. Tapi kalau orang yang apa punya pengetahuan tinggi gitu ya, kemudian lah itu ilal amilun ini, makanya apa? Amilun. Iya. Bapak Ibu mesti ingat dulu ketika zamannya Fir'aun, gitu ya. Zamannya Fir'aun itu kan bukan hanya dikenal namanya siapa? Korun, bukan hanya Korun ya. Tapi juga ada tokoh intelektual namanya siapa? Siapa? Haman. Jadi ada tokoh intelektual namanya Haman. Haman ini adalah tokoh intelektual yang menghamba pada kekuasaan sehingga kemudian menghalalkan segala cara untuk menjustifikasi kekuasaan meskipun salah. Iya, dan hari ini ada gitu kan. Sentuni. Atau dalam pewayangan itu ada namanya sentuni. Itu persis. Di setiap zaman memang ada gitu. Iya, ini yang apa? Yang berat itu apa? Di situ ya. Nah, karena itu apa Bapak Ibu? Dalam hadis Nabi, nah ini kan ada pertanyaan yang mesti akan ditanya kepada orang yang berilmu. Wa an ilmin apa? Dan akan ditanya tentang ilmunya, apakah diamalkan atau tidak. Kalau diamalkan untuk apa? Iya. Jadi orang yang berilmu itu Bapak Ibu justru ya pertanyaannya juga banyak gitu kan. Orang yang punya
punya harta banyak itu nanti masuk surganya belakangan malah. Yang hartanya banyak. Dua-duanya. Ilmunya dan hartanya. Iya, nanti yang masuk duluan ke surga itu siapa di sini? Dulu servis. Kelihatannya ini servis betul. Iya. Tapi bukan bosnya klinik servis. Iya, jadi itu yang berbeda. Amilun. Jadi nanti kan apa? Ini akan ditanya kan. Nanti ada 4 anumerika gitu kan. Kemudian harta gitu kan, min aina iktasabta, dari mana kau peroleh dan untuk apa gitu kan. Nah kemudian ini orang alim juga an ilmin, ini fima ablahu kalau ini ya. Terus yang terakhir apa ya Pak Abu ya? Ditanya apa Pak Mas? Nah itu pokoknya orang yang berilmu itu tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, itu yang perlu dicatat. Orang kaya sudah masuk, itu harta itu dari mana engkau peroleh, kemudian untuk apa. Nah, ini penting, kenapa perlu ada 2 pertanyaan kepada orang yang punya harta. Jadi makanya kita perlu hati-hati gitu ya. Kalau memperoleh harta dari cara yang tidak halal, itu berat. Yang kedua, sudah punya duit sendiri pun juga untuk apa? Nah, misalnya sikit kan belum menikah gitu ya, sudah dapat gaji pokok misalnya gitu kan. Pokoknya harus sedikit loh. Nah ini kita itu kan punya otoritas. Duitnya untuk apa? Ya. Nah dalam agama itu diwanti-wanti meskipun itu uang kita gitu ya, ya jangan digunakan untuk sesuatu yang tidak boleh gitu kan. Nah, misalnya untuk membeli narkoba atau untuk wah itu ada mantan doli gitu kan. Ya. Ya ini sekedar informasi saja ya. Jadi setelah doli ditutup itu di pasar tembak meningkat gitu ya. Nah, ini survei karena dakwah kan juga harus dakwah di sana. Gitu. Jadi mendampingi PSK di malam hari. Karena siang harinya kan libur dong. Gitu. Jadi yang puasa itu kata PSK itu apa? Puasa itu hanya siang hari. Sementara malam itu apa? Illa lakum lailata siyamir rafatu katanya. Itu ada dalilnya juga loh Pak. Kalau malam boleh katanya. Maksudnya itu ya kalau PSK ya tidak boleh menggunakan dalil itu gitu ya. Ya cuma karena mereka kan juga belajar Quran ya. Karena alimun tadi itu mereka belajar gitu kan. Nah, tapi ini apakah ilmunya diamalkan atau tidak? Nah, diamalkannya itu juga pertanyaan benar atau tidak gitu kan? Sebab hari ini sudah banyak contoh kan. Imam Ali pernah mengingatkan kita Bapak Ibu, man talabal ilma lidatihi fa huwa mal'un. Siapa yang mencari ilmu, belajar lidatihi karena ilmu, jadi science for science gitu. Fa huwa mal'un. Jadi banyak kan sekarang itu orang kuliah karena ada beasiswa gitu kan. Banyak orang kuliah juga yang penting ya saya dapat gelar doktor, MA, MSI gitu kan, MBum gitu kan. Tapi dia tidak punya orientasi kalau saya sudah mendapatkan ini itu untuk apa? Gitu. Nah, padahal dalam bahasa agama minimal yang saya kutipkan dari sahabat Ali tadi, man talabal ilma lidatihi fa huwa mal'un. Jadi kalau Bapak Ibu belajar hari ini atau di tempat lain kapanpun itu ingat jangan science for science gitu ya. Sing penting aku ki ngaji Pak. Berarti grup ning kampung nek orang melu kan ora enak. Nah ini. Iya kan? Nek orang melu sesine Pak Dekan itu piye ya? Dicatet ora ya?
Nah, ini penting ini dicatat ini. Sehingga kemudian Bapak Ibu kita semua termotivasi gitu ya, bahwa belajar itu bukan untuk orang lain. Tapi dari belajar itu orang lain akan menikmati sikap kita. Dengan belajar itu orang lain akan menikmati sikap kita. Tapi kalau kita tidak pernah belajar, orang lain juga mungkin tidak akan menikmati sikap kita. Sehingga misalnya pelayanan macam-macam ini ya tergantung pada sejauh mana pengetahuan kita dan siapa kita itu. Oke, yang terakhir lah ini. Tadi Pak Catur sebagai contoh sudah pilih yang terakhir. Jadi orang berilmu itu kenapa mesti ilal mukhlisun gitu ya, ilal mukhlisun. Karena Pak, orang bekerja itu pasti tujuannya macam-macam. Kita semua PNS gitu ya, dapat gaji itu sudah keniscayaan. Tapi ini yang sering saya ingat dari yang disampaikan Pak Abi, apakah kita gitu ya, sebagai umat Islam yang bekerja di lembaga pendidikan Islam gitu ya, apa hanya itu yang dicari? Ya kan? Nah itulah Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, man al-kayyisu. Kata Nabi, sahabat, teman-teman di Fakultas Dakwah, siapa sih orang yang cerdas itu? Siapa Mas Bambang? Orang yang cerdas itu? Yang pertama sih bisa ngapusi bojone. Yang kedua, HP kalau mau pulang SMS yang rodo harus dulu. Mati. Maksudnya begitu. SMS lalu yang met beli makan snack. Orang ngomong kok gitu. Ayo kata nafsahu. Iya. Wa amila lima ba'dal maut. Iya. Mandana nafsa. Gitu. Orang yang bisa mengalahkan nafsunya wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang beramal untuk investasi ke depan. Kita ini menurut saya orientasi kerja kita itu jangan hanya ingin mendapatkan uang yang memang pasti gitu. Kita kan pasti pegawai negeri itu kan dapat uang, kecuali negara dalam keadaan darurat gitu ya, nggak tahu saya. Nah kita itu oleh agama diajarkan kalau kita bekerja jangan hanya sekedar mengejar gaji, karena apa itu tidak dikejar pasti dapat, gitu loh. Tapi justru perlu ada gaji plus. Tapi justru mukhlisun itu yang pertama Pak. Ya, bekerja itu harus kompeten. Harus punya kompetensi. Kita kompeten memang di situ gitu. Dan saya masih ingat ketika kita sharing di mana Wonosobo kemarin gitu ya, ada usulan. Ya, kalau pindah-pindah itu sih gitu kan. Jangan sampai Bapak Ibu dipindah kita semua gitu ya. Tidak. The right man in the right place gitu kan. Orang yang baik itu adalah orang yang tepat kursinya. Ya, memang maunya begitu gitu. Jangan yang tidak bisa komputer ditempatkan di laboratorium komputer. Akhirnya apa? Ini nyalakannya dari mana ya? Masih kan. Malah mati kabeh. Mestinya mau dimatikan itu lewat shutdown dulu. Ternyata pokoknya pencet aja gitu. Kalau cabut tak boleh gitu kan. Akhirnya Pak Majid mendaftar servis laptop komputer. Servis terus gitu kan. Ternyata karena ini dapat proyek gitu kan. Iya. Nah itu karena apa? Karena tidak in the right man, in the right place itu ya, tidak pada tempatnya itu. Nah
ini juga mungkin kesulitan kita gitu ya, untuk bagaimana orang itu duduk sesuai tempatnya. Kalau saya tidak menunggu di mana kita didudukkan gitu, tapi kita harus siap di mana kita didudukkan. Jadi kalau saya ingin kepada Bapak Ibu kita semua itu tidak menunggu saya didudukkan di mana, tapi saya harus selalu siap saya didudukkan di mana. Menjadi tukang gawe teh siap. Artinya apa? Tahu ukuran manis tidak itu berapa sendok gitu kan. Curah tak kau mulai HP kalau. Menjadi apa? Misalnya pengiriman surat siap. Karena apa? Kita ini kan sebenarnya lingkupnya kecil. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kompeten. Kemudian yang ketiga apa? Komitmen. Jadi terjemahan ikhlas itu komitmen. Komitmennya apa? Komitmen vertikalnya itu lillahi ta'ala gitu ya. Komitmen horizontalnya itu adalah bagaimana kita bisa menjadi pekerja yang baik sesuai dengan tugas kita. Komitmen. Komitmennya itu bukan karena ya saya sekarang bekerja gitu kan, tapi pekerjaan saya itu pokoknya saya lakukan sebisa saya. Nah, orang berkomitmen itu pasti gitu ya, indikatornya adalah dia akan selalu meningkatkan apa yang dia mampu. Gitu. Nah, karena apa? Nanti kompeten dan komitmen itu akhirnya melahirkan profesionalisme. Profesional. Itu. Wah, ini bukan sekedar apa ya, tidak ria gitu ya, atau musyrik, itu bukan itu saja. Kalau saya pengertian normatif ikhlas itu sudah iya gitu ya, tapi dalam konteks apa empiriknya, ikhlas itu mukhlisun itu adalah orang yang bekerja kompeten, punya komitmen, sehingga kemudian bekerja dia profesional. Wah, ini kalau bisa seperti ini, kata Nabi, orang yang selamat itu yang seperti itu. Orang yang mukhlis itu. Selamat misalnya apa? Kita sebagai pegawai negeri ketika apa? Ketika selesai menjabat gitu ya. Kan sekarang itu orang selesai menjabat itu kan kemungkinannya pulang di 3 rumah kan? Betul gak? Pertama rumah sakit, ya kan? Karena stroke. Yang kedua rumah tahanan karena korupsi, ya kan? Yang ketiga loh ya, gitu. Jadi hari ini kan menjadi bukti kalau orang itu tidak komitmen, nah sudah digaji masih korupsi misalnya gitu. Ini luar biasa, gitu. Saya masih yang mempelajari ya. Mohon maaf, misalnya mantan ketua MK itu gajinya berapa ya? Itu kan sudah besar gitu. 6 juta. Iya. Tapi masih membuka transaksi dan sekarang misalnya dihukum seumur hidup. Pernah bayangkan enggak? Gitu. Enggak, artinya gini. Iya, karena biasanya, mohon maaf, orang yang ingin mendapatkan uang lebih dari apa yang dia peroleh, yang pasti itu adalah karena apa? Karena dia tidak pernah berpikir panjang. Dia pasti pikirannya itu pendek. Itu hampir pasti begitu. Coba kalau mantan ketua MK itu berpikir, oh iya, kalau saya nanti di penjara seperti apa? Kalau diberi umur panjang misalnya 100 tahun, dia masih harus 40 tahun hidup di penjara. Ini kan luar biasa kalau berpikir gitu. Tapi ternyata kan tidak. Sehingga kemudian ya akhirnya terjadilah korupsi. Lah kita semua berharap, berdoa gitu ya. Dan mohon doa untuk saya yang memang pejabat gitu. Ya pulangnya tuh ya ke rumah istri gitu kan, ke rumah mertua, ke rumah sendiri, bukan ke rumah tahanan. Terlalu progresif gitu ya Pak Ahmad ya mungkin.
Sehingga kemudian apa? Itu tadi, sementara dia meskipun dia levelnya itu high class gitu ya. Dan ini penting juga karena ini kebetulan beliau ini istrinya itu alumni Fakultas Dakwah. Jadi alumni Fakultas Dakwah, beliau pejabat di TPRI gitu. Cerita tuh. Oh, ternyata begitu. Beliau masih sehat, suami istri masih sehat, masih bisa ngaji, naik sepeda gitu ya. Sementara yang lain yang dulu menurut beliau yang sering ngojok-ngojok itu, ayo lah Pak, masa pimpinan kok mobilnya jelek. Ini Bu Mega sering ngojok-ngojok ya. Masa Pak Dekan kok HP-nya kayak gini. Rata-rata bisa jam. Ya saya bilang kemarin Pak Umet suara apa lah. Padahal ya aku pengen jadi. Saya Jadi pengen kayak Pak Umet, Pak Kabar gitu. Yang aku tuh melut Pak Abu gitu. Yang penting kok telepon karo SMS gitu kan. Nah itu Bapak Ibu, pagi ini saya hanya ingin sharing itu. Semoga Bapak Ibu kita semua diberi kebebasan. Kita mau di peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, atau peringkat 4. Kalau pakai bahasa Nabi yang selamat ya ini. 1. Ya, mukhlisun. Nah, mukhlisun itu terjemahannya minimal 3. Gitu, minimal. Tentu didasari dengan iman gitu ya. Bukan semata-mata yang penting kompeten, komitmen gitu kan. Ya, komitmennya itu kepada Tuhan dan kepada kita sesama manusia dan lingkungan. Nah, insya Allah menurut saya gitu ya, kalau kita semua berada di peringkat keempat, tangga keempat, memang untuk naik tangga apa? Untuk mi'raj ini ya. Untuk mi'raj dari tangga 1 sampai tangga 4 itu tantangannya banyak. Gitu. Ya, mohon maaf misalnya kalau kita itu seringkali apa? Ya persoalan yang keseharian gitu ya. Kenapa saya tidak dilibatkan misalnya gitu kan? Ya mungkin orang yang melibatkan itu juga, wah ini dia bisa bekerja ya gitu kan? Kalau dia bekerja, apakah harus selalu nunggu perintah atau punya inisiatif? Kan gitu. Jadi mukhlisun itu juga nanti ditandai dengan apa? Ada inisiatif. Saya dulu di awal-awal menyampaikan, ya kalau ada pegawai, dosen, karyawan itu punya inisiatif gitu, itu luar biasa. Kita akomodasi, kita diskusikan gitu kan. Misalnya Mas Umet sebagai apa ini? Profesional di bidang perairan gitu ya. Wah itu punya inisiatif kok. Sekali-sekali dalam sebulan itu jus. Wah itu saya akan sangat menghargai. Jalannya dari mana? Jalannya dari mana? Misalnya gitu ya, misalnya kosong, kalau biasanya saya apa pakai gelas besar ya, kalau jus itu ya pakai kecil aja. Seperti apa Bapak Ibu ketika silaturahim kepada orang yang pulang haji umroh itu kan, ada nggak gelas zamzamnya yang besar? Nah, ini contoh gitu ya. Contoh, wah ini kalau jus jambu, jus jeruk ya gelas kecil aja. Besok sawal di awal itu. Oke, itu contoh kecil Bapak Ibu. Demikian dari saya. Tadi sebenarnya pengumumannya tutup ya. Iya, karena tutup dan nanti juga ada rapat. Barangkali Pak Ahmad, Pak Kabar, Pak Abu mau nambahin hari ini boleh. Atau ada yang mau klarifikasi juga boleh. Saya hanya ingin bagaimana Bapak Ibu kita semua ini tidak berhenti di peringkat 1 sampai 3, tapi bagaimana kita meningkat di peringkat keempat. Jadi sehingga kemudian umur kita yang diberi oleh Allah ini betul-betul
kata Nabi tidak termasuk orang yang bangkrut. Nah, itu kan dalam hadis kan banyak ada penjelasan. Tiba-tiba begitu meninggal dihisab kok jadi bangkrut. Karena apa? Karena melakukan kezaliman karena tidak tahu, seolah-olah dia lancar saja gitu kan. Dan ini banyak ceritanya ya, orang yang selalu mengawasi kejelekan orang lain, dia lupa kejelekan diri sendiri, itu biasanya cepat bangkrut. Ya itu bangkrut ya. Kan ada cerita Pak, bertetangga yang satunya ini ahli ngaji, yang satunya kebetulan perempuan, setiap malam keluar. Ini menurut tetangganya yang punya pengetahuan ini, wah ini pasti dia kalau keluar menor kok berarti ke SK gitu kan. Ini subudon kan. Nah ini subudon gitu. Makanya kata Utsman bin Affan, ciri orang bertakwa yang keempat itu adalah apa? Ro'au annas kulluhum najaw. Dia akan melihat orang lain itu selalu dengan positif tinggi, tapi melihat dirinya selalu apa? Kurang. Kalau seperti ini kan luar biasa. Begitu Bu Fairuz yang setia merekam. Sedikit Pak, tanya Pak. Wah, silakan. Mudah-mudahan ada perubahan jadi. Itu tadi disinggung Rizun. Ada tiga faktor utama: kompeten, komitmen, dan profesional. Apakah bisa dilihat dengan ciri-ciri lahirnya Pak? Apakah di sini juga ada misalnya? Oke, iya. Berarti perlu adanya pembuktian kan? Ya ini ibaratnya dalam film Mak Lampir itu adalah kaca penggala. Iya kan? Nah monggo Bapak Ibu kita semua, saya nggak ingin menunjuk kita gitu ya. Diukur aja kita itu kira-kira komitmennya bagaimana, gitu kan? Apakah di sini ada? Ya saya yakin ada. Gitu. Meskipun mungkin derajatnya beda-beda, gitu kan? Ada yang high class, ada yang middle class, ada yang low class, gitu. Nah, saya berharap yang masih low class ini ya bagaimana menjadi middle, gitu kan? Kemudian menjadi high class. Begitu Pak Bupet. Cirinya apakah pendek, botak? Ya kalau pendek botak tuh kira-kira middle class. Kira-kira begitu lah. Jadi ini kaca benggala ya, empat manusia, terus kemudian mukhlisun itu seperti itu. Saya tidak akan ngecek satu persatu Bapak Ibu, oh ini masih peringkat pertama, ini peringkat kedua. Kita lihat aja man arafah itu tadi. Jadi lihat ke dalam diri. Nah nanti untuk lebih jauhnya tanya kepada temennya.